Di berbagai pelosok Nusantara, berdiri tegak batu-batu besar yang seolah membisikkan cerita dari masa silam. Mereka hadir tanpa suara, namun memuat makna yang luar biasa. Tentang kematian, kekuasaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dari tanah tinggi Sumba hingga pedalaman Sumatera, jejak tradisi megalitik terukir dalam batu secara harfiah. Bagaimana mungkin manusia zaman dahulu, tanpa teknologi modern, mampu memindahkan dan menyusun batu seberat bertonton? Apa tujuan mereka? Apakah hanya sekadar makam, atau justru bagian dari sistem sosial dan spiritual yang jauh lebih kompleks? Tradisi megalitik di Indonesia adalah salah satu yang tertua dan paling beragam di dunia. Tapi ironisnya, warisan budaya ini sering terabaikan. Padahal, tiap batu mengandung petunjuk penting tentang bagaimana nenek moyang kita hidup, berpikir, dan memaknai kehidupan. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak batu-batu misterius itu. Dari Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur, menguak fungsi, simbolisme, dan makna budaya megalitik yang tersembunyi selama ribuan tahun. Tradisi megalitik merujuk pada kebiasaan masyarakat kuno membangun struktur atau monumen dari batu-batu besar. Istilah megalit sendiri berasal dari bahasa Yunani, mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Namun di Indonesia, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar bangunan monumental. Megalit bukan hanya soal ukuran, tapi juga tentang hubungan antara manusia, leluhur, dan kekuatan spiritual. Batu-batu itu bisa berupa dolmen, meja batu, menhir, batu tegak, arca, sarkofagus, peti batu, hingga kubur batu. Setiap jenis memiliki fungsi dan makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Uniknya di Nusantara, tradisi megalitik tidak hanya terbatas pada zaman prasejarah. Di beberapa wilayah seperti Toraja, Nias, dan Sumba, tradisi ini masih hidup hingga hari ini, menunjukkan kesinambungan budaya yang langka di dunia. Megalit bukan sekadar tinggalan arkeologis, tapi bukti bahwa nenek moyang kita memiliki sistem kepercayaan dan organisasi sosial yang kompleks. Mereka mengenal hierarki, memiliki upacara kematian, dan bahkan menghormati leluhur melalui arsitektur batu. Pertanyaannya, bagaimana teknologi dan pengetahuan ini berkembang di berbagai wilayah terpencil tanpa adanya satu peradaban pusat? Apakah ada jaringan budaya yang tersembunyi? Di dataran tinggi Pasemah, Sumatera Selatan, kita menemukan arca-arca batu raksasa yang menggambarkan manusia dan hewan. Mereka berdiri sendiri atau berdampingan dengan menhir, mengawasi ladang dan lembah di sekitarnya. Ada yang memegang senjata, ada pula yang menaiki gajah, menandakan kekuasaan dan perlindungan. Pasemah merupakan salah satu situs megalitik terkaya di Sumatera. Beberapa arca bahkan memiliki ekspresi wajah yang kuat dan detail anatomi yang mencengangkan. Hal ini menunjukkan tingkat artistik dan keahlian yang luar biasa, jauh sebelum logam dikenal. Di Kabupaten Kerinci, Jambi, menhir digunakan sebagai penanda kuburan dan pemujaan leluhur. Masyarakat lokal masih menghormati batu-batu ini dengan sesajen dan ritual sebagai bentuk kesinambungan spiritual yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Beberapa arkeolog menduga bahwa daerah Sumatera memiliki jaringan budaya megalitik tersendiri yang berkembang secara paralel dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kemiripan fungsi dan bentuk menhir di Sumatera dan Sulawesi menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan jalur migrasi dan pertukaran budaya. Apa yang menginspirasi nenek moyang kita membangun simbol sebesar dan sekuat itu? Apakah mereka sekadar pemuja leluhur atau justru sedang menciptakan sistem kepercayaan yang menyatukan masyarakat? Di Sumba, batu bukan sekadar benda mati. Ia adalah bagian dari kehidupan. Rumah-rumah adat Sumba dikelilingi batu-batu besar yang menjadi makam leluhur, lengkap dengan ukiran dan simbol. Proses membangun megalit di Sumba melibatkan seluruh komunitas dan berlangsung dalam rangkaian upacara besar yang disebut pasola. Yang menarik, tradisi ini masih berlanjut hingga hari ini. Batu-batu besar diangkut dari gunung, ditarik dengan tali dan tenaga manusia,
lalu ditempatkan dengan penuh ritual. Tidak ada alat berat, semuanya dilakukan dengan kekuatan dan keyakinan bersama. Bagi masyarakat Sumba, kematian adalah fase penting dalam siklus kehidupan. Megalit menjadi titik temu antara dunia nyata dan dunia roh. Semakin besar batu, semakin tinggi status sosial seseorang semasa hidup. Tradisi ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan sosial bisa menjadi pendorong utama pembangunan arsitektur, bahkan tanpa adanya sistem ekonomi modern. Batu menjadi bahasa yang menghubungkan generasi masa lalu dan masa depan. Apakah ini warisan lokal atau bagian dari budaya yang lebih luas yang menyebar dari barat ke timur Nusantara? Misteri itu masih terus digali. Bagaimana masyarakat kuno memotong dan memindahkan batu-batu raksasa ini masih menjadi misteri hingga kini. Beberapa hipotesis menyebutkan penggunaan tuas, gelondongan kayu, atau bahkan teknik spiritual yang belum terjelaskan secara ilmiah. Namun, yang paling menarik adalah simbolisme yang mereka tanamkan dalam batu. Ada batu yang menyerupai manusia, ada pula yang ditata melingkar seperti kalender. Beberapa situs menunjukkan keselarasan astronomi, seperti arah matahari terbit atau tenggelam. Di Sulawesi Tengah dan Toraja, batu digunakan sebagai tempat pemakaman di tebing-tebing tinggi. Sementara di Nias, megalit menjadi simbol kehormatan yang dirayakan dengan upacara dan pesta besar. Jejak ini memperlihatkan bahwa tradisi megalitik Nusantara tidak hanya tentang kematian, tetapi juga tentang tatanan sosial, politik, dan kosmologi. Mereka mengatur masyarakat, menandai wilayah, dan bahkan menjadi alat komunikasi antar generasi. Warisan budaya ini bukan hanya bukti sejarah, tetapi juga refleksi bagaimana manusia memaknai kehidupannya, dengan batu sebagai saksinya. Sayangnya, tidak semua situs megalitik dirawat dengan baik. Banyak yang rusak karena pembangunan, penambangan, bahkan vandalisme. Kurangnya edukasi dan pelestarian membuat warisan berharga ini nyaris lenyap tanpa jejak. Beberapa komunitas adat masih berusaha mempertahankan tradisi, tapi modernisasi dan tekanan ekonomi membuat budaya ini semakin terpinggirkan. Tanpa dukungan nyata, bukan tidak mungkin megalit tinggal menjadi cerita dalam buku sejarah. Padahal, situs-situs ini berpotensi menjadi sumber edukasi dan pariwisata budaya yang luar biasa. Mereka bukan hanya artefak mati, tapi cermin jati diri bangsa, yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah menjadi pusat kebudayaan yang sangat maju. Pelestarian tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Mengenali, mempelajari, dan menghargai batu-batu ini adalah langkah awal untuk menjaga warisan nenek moyang. Karena jika kita lupa pada akar kita, maka kita kehilangan arah untuk masa depan. Tradisi megalitik bukan sekadar tinggalan kuno, tetapi adalah narasi yang tertulis dalam batu. Mereka adalah suara masa lalu, yang masih bisa kita dengarkan jika kita cukup peka untuk memperhatikannya. Di balik diamnya, tersimpan kisah kepemimpinan, spiritualitas, dan kebersamaan manusia dengan alam. Batu-batu itu berdiri sebagai penanda peradaban yang pernah jaya. Mereka menjadi saksi bisu bahwa masyarakat di Nusantara mampu membangun budaya kompleks jauh sebelum tulisan dikenal. Bahkan hingga kini, warisan itu masih bisa kita temukan hidup dalam tradisi dan ritual. Dari Sumatera hingga NTT, kita melihat variasi bentuk dan makna yang memperkaya kebudayaan Indonesia. Namun satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Rasa hormat terhadap leluhur dan kesadaran akan siklus kehidupan. Kita tak hanya diajak menelusuri masa lalu, tapi juga diingatkan untuk menjaga masa depan. Sebab warisan seperti ini tak tergantikan. Begitu hilang, tak akan pernah kembali. Jadi mari kita lihat batu bukan sekadar benda mati, tapi sebagai penyimpan jiwa nenek moyang yang masih hidup dalam tiap tradisi, tiap ukiran, dan tiap cerita yang mereka wariskan pada kita.